Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadin dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Purwokerto. Ibu tutor yang terhormat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan gagasan tentang COVID-19. Akhir tahun 2019, pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus penyebab COVID ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Namun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 masih belum diketahui. Awalnya, virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut yang menjual spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri sampai ke bagian lain Cina. COVID-19 dapat menular dari manusia melalui droplet atau percikan batuk atau bersin. Orang yang paling beresiko tertular adalah orang yang mengalami kontak erat dengan pasien COVID-19. Gejala umum yang disebabkan infeksi COVID-19 termasuk gejala pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Bahkan pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut, pneumonia, gagal ginjal, bahkan kematian. Munculnya COVID-19 telah menarik perhatian global hingga WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional pada 30 Januari 2020. Lalu, pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Penambahan jumlah kasus COVID 2019 berlangsung cukup begitu cepat. Juga penyebarannya sudah terjadi antar negara. Dilaporkan ada 414.179 total kasus yang terkonfirmasi dengan 18.440 kematian pada 25 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 baru dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga pertanggal 28 Mei 2020, tercatat 31.024 kasus COVID-19 yang telah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Secara global, pandemi COVID-19 telah menunjukkan dampak pada perekonomian, termasuk juga di Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perlambatan sebesar 1,01% pada triwulan ke-1 tahun 2020 dibandingkan triwulan ke-4 tahun 2019. Perlambatan ekonomi tertinggi pada sektor jasa pendidikan, yaitu 10,39%, dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 8,54%. Hal ini merupakan dampak langsung karena adanya social distancing. Dampak lain seperti bertambahnya pengangguran karena terjadinya PHK di mana-mana. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah mengeluarkan pembatasan perjalanan dari pusat COVID-19.
Kemudian menerapkan langkah social distancing serta memberikan prinsip protokol kesehatan pada masyarakat seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengkonsumsi gizi yang seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok yang rentan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, ada juga keputusan Presiden mengenai satuan tugas COVID-19 untuk percepatan penanganan pasien. Kemudian menunjuk rumah sakit umum sebagai rumah sakit rujukan. Ada pula kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada masyarakat. Baru pada tanggal 13 Januari 2021, program vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terpapar COVID-19. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.